Terima kasih buat semuanya Tuhan. Pengagungan kami, penyembahan kami hanya peruntukan bagi Engkau Tuhan. Terpujilah nama Bapa dalam surga. Pagi ini kami siap untuk memuji-muji Engkau Tuhan. Kami memulaikan ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita akan memuji Tuhan dengan kira-kira kami berkumpul memuji-Mu. Mari Bapak Ibu bergembira memuji Tuhan. Tempatkan berdiri. Sekali lagi tanda pujian. Kami berkumpul. Masih semangat memuji Tuhan? Amin. Kita sambung pujian kita. Firman Tuhan itu pesawat Allah.
Bagi Bapak Ibu yang ingin menyaksikan kebenaran Tuhan, saya persilakan. Mari jangan malu-malu. Belum ada. Baik, kita lanjut. Kita mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian, persiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar
adalah firman kebenaran yang menuntun kehidupan kami di dalam kebenaran. Kami memerlukan Engkau Tuhan, karena di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan Yesus, sepanjang minggu ini Engkau telah memelihara kami. Sepanjang minggu ini Engkau telah menjaga dan menyertai kami semua, sehingga kami boleh bangun pagi ini Tuhan dengan tubuh yang sehat. Kami boleh memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan Yesus, kami ingin duduk dengan tenang, dan kami ingin mendengarkan suara kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkannya. Lewat puji-pujian yang telah kami sampaikan, telah kami pujian di hadapan Engkau Tuhan. Biarlah pujian itu semua menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ingin membuka hati kami, konsentrasi kami, supaya kami boleh diisi lewat kebenaran firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, pagi ini kita bersyukur kita dapat bertemu kembali dalam ibadah raya Minggu pagi di tempat ini. Shalom. Puji Tuhan. Selamat pagi. Pagi. Yes. Puji Tuhan. Saudara kasih di dalam Tuhan, tema firman Tuhan pagi ini adalah Yahweh Nisi. Yahweh Nisi itu artinya Tuhan adalah panji-panjiku. Nanti kita akan baca di dalam Keluaran 17 ayat 8 sampai dengan 18. Keluaran 17 ayat 8 sampai dengan ayat 18. Saya akan baca, saudara. Keluaran 17 ayat 8 sampai dengan 18. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari golongannya. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini kisah yang sangat menarik. Sebelum saya menjelaskan kisah ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu kita berpikir lebih jauh. Ya, kita tahu bangsa Israel dijajah oleh Mesir selama 430 tahun. Mereka dijajah oleh Mesir itu boleh dikatakan cukup lama, 430 tahun. Akhirnya Tuhan melihat bangsa pilihannya ini berteriak kepada Tuhan, dan Tuhan mengutuslah Musa untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan kita tahu saudara,
Pada malam itu, pas hari raya Paskah, bangsa Israel keluar dari Mesir. Dimulai dari Ramses. Itu Ramses suatu tempat di mana waktu itu juga keluarganya Yusuf dari Kanaan, mereka semua pindah ke Mesir dan tinggal di Ramses. Jadi di Ramses itu boleh dikatakan perkampungan orang-orang Israel. Cukup banyak orang Israel. Nah, dari Ramses ini malam itu mereka keluar bangsa Israel. Untuk tujuannya apa? Ke tanah perjanjian. Ada beberapa daerah yang disinggahi oleh bangsa Israel. Dari Ramses mereka menuju Sukot. Dari Sukot mereka ke satu daerah yang namanya Pi-Hahirot, di mana Tuhan pada saat itu menuntun bangsa Israel menyeberang laut Teberau, menyusuri padang gurun Syur selama 3 hari. Kemudian setelah itu, setelah dia sampai di menyeberangi laut Teberau, sampailah mereka di satu tempat yang namanya Dimara. Ya, Dimara. Mereka menemukan di mana itu terjadi apa, saudara? Ada mata air. Tapi mata airnya apa? Pahit. Ya, nggak bisa diminum. Nah, kemudian dari Mara mereka berkemah di Elim. Setelah di Elim, bangsa Israel berkemah lagi di padang gurun Sin. Jadi ada beberapa daerah sebelum dia sampai ke tanah perjanjian. Nah, di padang gurun Sin ini bangsa Israel bersungut-sungut soal apa? Makanan. Ya, bangsa Israel bersungut-sungut soal makanan. Sampai waktu itu Tuhan memberikan mana dari surga. Ya, dan itu pun belum puas. Mereka tetap masih bersungut-sungut minta daging dan sebagainya. Tuhan mengirim burung puyuh, ribuan burung puyuh untuk kasih makan bangsa Israel. Nah, saudara, dari padang gurun Sin, bangsa Israel terus berjalan. Mereka berkemah di satu daerah yang namanya di Rafidim. Dan kita tahu, saudara, di Rafidim itu ada satu peristiwa yang sangat besar, di mana waktu itu bangsa Israel itu bertengkar dengan Musa. Ya, bertengkar dengan Musa. Persoalannya masalah apa? Tadi dia bersungut-sungut soal makanan. Ya, saudara, waktu mereka tiba di padang gurun Sin, mereka bersungut-sungut. Bagaimana makanan kami? Kami lapar dan sebagainya. Tuhan kirimkan mana. Dan sampai udah mereka puas makan. Kemudian mereka berjalan lagi sampai di daerah Rafidim. Mereka bertengkar lagi sama Musa. Soal apa? Air. Saudara, soal air. Mereka minta minum dan sebagainya. Kemudian saat itu Musa berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan menyuruh Musa untuk pergi naik ke satu bukit, yaitu Gunung Horeb. Dan di situ kamu lihat itu gunung itu, dan kamu pukul itu gunung, dan air itu akan keluar. Dan itu dilakukan oleh Musa, sehingga air begitu keluar dari gunung. Wih, orang Israel semua minum dengan puas di padang gurun itu, saudara. Ya, nah, ketika mereka lagi santai menikmati semua di Rafidim itu, tiba-tiba bangsa Amalek datang menyerang mereka. Nah, yang tadi kita baca, orang-orang Amalek ini datang menyerang bangsa Israel. Dan pada saat itu Musa memanggil Yosua sebagai seorang pemimpin. Tadi yang kita lihat ayat yang ke saudara 8, ya, ayat 9. Ayat 8 dikatakan, lalu datanglah orang Amalek berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Jadi saat itu Musa memanggil Yosua untuk memilih orang-orang pilihannya, orang-orang yang kuat untuk berperang. Dan Yosua diminta untuk memimpin perang melawan orang-orang Amalek. Dan kemudian yang dilakukan oleh Musa apa? Musa dia naik ke puncak bukit. Ya, Musa berkata, besok aku akan berdiri di puncak bukit dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Saya pinjam ini stick. Ya. Jadi Musa dia memegang tongkat. Ya, dia memegang tongkat. Kemudian
Setelah itu saudara yang dilakukan oleh Yosua, ya. Nah, jadi ketika berperang seperti itu, Musa naik ke puncak bukit, dia berdoa dan dia memegang tongkat di sebelah kanannya, ya. Dan saat itu Musa mengajak Harun dan Hur ke puncak bukit untuk membawa tongkatnya. Apa yang dilakukan Musa di sana, saudara? Sementara bangsa Israel berperang dengan Amalek yang dipimpin Yosua, Musa berdiri di puncak bukit berdoa kepada Allah dengan mengangkat kedua tangannya. Tangan kanannya dia memegang tongkat seperti ini. Dia berdiri, dia berdoa, saudara. Tangan kanannya Musa memegang tongkat. Dia berdoa kepada Allah. Sementara bangsa Israel itu sedang berperang dengan orang-orang Amalek. Saudara, secara kasat mata atau secara manusia, bangsa Israel tidak akan tahan melawan bangsa Amalek. Karena bangsa Amalek itu cukup banyak pada saat itu. Ya. Akhirnya Musa dia berdoa kepada Allah. Dia angkat tangannya. Tetapi saudara, lama-kelamaan karena dia berdiri, dia mengangkat tangan dan dikatakan itu sampai matahari terbenam, berarti cukup lama. Sekitar 5 sampai dengan 6 jam. Saudara, kira-kira apa? Pegal, capek, penat, Alkitab katakan. Tangan Musa itu nggak kuat, ya. Kemudian Harun dan Hur dia melihat Musa itu berdiri memegang tongkat, dia ambillah, ya, batu. Untuk apa? Untuk Musa duduk, saudara. Ya. Jadi saudara, Harun dan Hur berdiri. Dia ngambil lepas batu supaya Musa bisa duduk. Nah, kemudian setelah Musa duduk, Musa masih tetap mengangkat tangan, saudara. Ya. Nah, dikatakan Harun dan Hur berdiri di kiri dan di kanan. Ya. Nah, untuk menopang tangannya Musa tetap terangkat sampai matahari terbenam. Artinya, saudara, Harun dan Hur ini dia menopang tangannya Musa supaya Musa tidak capek. Karena Musa harus mengangkat kedua tangannya. Jadi kiri kanan saudara ada Harun dan Hur. Yang satu menopang, satu lagi menopang, saudara. Jadi Musa tetap mengangkat tangan. Ya. Akhirnya orang Amalek itu dapat dikalahkan oleh Yosua. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, siapa itu orang Amalek atau bangsa Amalek? Orang Amalek adalah sebuah suku. Amalek ini adalah sebuah suku pengembara. Ya. Dia berpindah-pindah kalau saudara baca. Dia seorang suku yang pengembara. Dan orang Amalek ini orang yang jahat. Bahkan Alkitab katakan bengis orang Amalek ini. Mereka suka merampok orang Amalek. Dan orang Amalek ini adalah keturunan daripada Esau. Kita tahu siapa itu Esau? Esau adalah kembaran daripada siapa? Yakub. Ya. Jadi Amalek ini keturunan dari Esau, anaknya Elifas. Atau dengan kata lain, Amalek ini adalah cucunya Esau. Itu saudara dapat temukan di dalam Kejadian 36 ayat 12. Ya, itu bagaimana itu Esau ini dia punya anak yang bernama Elifas. Elifas punya anak yang namanya Amalek. Jadi Amalek ini adalah keturunan daripada Esau. Orang Amalek ini orangnya jahat, ya, bengis. Sampai Tuhan pernah berkata kepada Saul ketika itu untuk menghabisi semua orang Amalek, jangan ada sisa. Ya, itu 1 Samuel 5 ayat 18. Saudara bisa temukan di situ. Bagaimana waktu itu orang Amalek juga menyerang orang Israel, dan waktu itu Saul dengan Nabi Samuel diperintahkan untuk menumpas semua orang-orang Amalek. Tapi Saul dia tidak semua dia tumpas. Bahkan Raja Agag itu dibawa. Akhirnya Raja Agag itu dipenggal, saudara. Begitu Tuhan begitu konsen karena Tuhan tahu bangsa Amalek adalah bangsa yang jahat. Orang-orang Amalek ini yang suka mengganggu orang-orang Israel, terutama untuk orang Israel yang suka beribadah kepada Tuhan. Nah, Musa sebagai seorang pemimpin, dia tahu bagaimana untuk mengalahkan orang Amalek yang terkenal jahat dan bengis itu, saudara. Apa yang dilakukan oleh Musa?
Kalau Musa dia mengandalkan kekuatannya, kekuatan perangnya untuk menghadapi bangsa Amalek, Musa sadar dia akan kalah. Ya, kalah sudah. Karena orang-orang Israel pada saat itu mereka ada di Rafidim. Sekalipun orang Israel itu banyak, tetapi orang Amalek itu sadis jahat sudah. Itu sebabnya ya Musa berdoa kepada Allah. Musa minta pertolongan kepada Allah. Dia mengangkat kedua tangannya. Tangan kanannya memegang tongkat. Perhatikan saudara. Musa berdoa kepada Allah. Tangan kanannya dia mengangkat tongkat. Apa artinya ini? Artinya Musa berserah sepenuh kepada Allah. Musa mengandalkan Allah untuk berperang mengalahkan orang Amalek. Musa yakin kalau Allah berperang, maka orang Amalek dapat dikalahkan. Yang itu dikatakan amin. Ya. Karena ada ayat mengatakan Tuhan berperang untuk kita. Ya, saudara. Itu sebabnya setelah orang Amalek dikalahkan, cerita yang tadi, Musa membangun sebuah mezbah yang menamakannya Yahweh Nissi. Artinya Tuhan adalah panci. Peganglah tinggi-tinggi panci Tuhan. Artinya Tuhan memberi kemenangan. Ya, Tuhan memberi kemenangan. Tuhan adalah panci. Artinya Tuhan memberi kemenangan. Tuhan yang berperang melawan orang Amalek untuk selama-lamanya. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, dari nas ini kita dapat mengambil satu kesimpulan. Tadi saya katakan orang Amalek ini adalah orang yang jahat, orang yang bengis, ya, suku yang berpindah-pindah dan sebagainya, yang selalu mengganggu kehidupan orang-orang Israel. Jadi orang Amalek ini adalah gambaran kekuatan jahat. Orang Amalek adalah gambaran kekuatan dosa, kekuatan hawa nafsu atau kekuatan iblis. Kekuatan dosa, kekuatan hawa nafsu, kekuatan iblis hanya dapat dikalahkan oleh perisai Allah. Saya katakan saudara ya, kekuatan nafsu, hawa dosa, dan keinginan-keinginan dan sebagainya saudara, kekuatan iblis itu hanya dapat dilakukan oleh perisai Allah atau senjata Allah. Kalau kita lihat di dalam dunia ini, berapa banyak kejahatan di dunia ini saudara. Ya, sebagai contoh, kita beberapa kali ada pertemuan dengan hamba-hamba Tuhan. Di Papua ini saudara, terus masih banyak tingkat kriminal semakin hari semakin tinggi. Orang mabuk semakin banyak. Ya. Dan ini tidak bisa dikalahkan dengan cara hanya lewat doa. Artinya mari kita semua gereja-gereja sama-sama berdoa untuk tanah Papua. Hanya kekuatan doa. Hanya Tuhan yang dapat memulihkan tanah Papua ini supaya tanah ini damai. Supaya tidak ada lagi kriminal, tidak lagi orang mabuk dan sebagainya saudara. Jadi hanya kekuatan doa, perisai Allah yang sanggup melawan hal-hal yang demikian. Begitu juga dalam kehidupan kita saudara. Kalau tadi orang Amalek itu dengan kekuatan yang begitu kuat, begitu orang yang begitu jahat dan sebagainya, Musa sadar Musa tidak bisa mengalahkan orang Amalek. Itu seperti Yosua suruh berperang, tapi Musa naik ke atas bukit, dia berdoa kepada Allah. Dia mengangkat kedua tangannya. Artinya Musa percaya, dia berserah kepada Allah, dia serahkan kepada Allah, supaya ada kekuatan, ada kemenangan terhadap bangsa Amalek. Demikian juga dalam kehidupan kita saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak bisa mengalahkan dosa di dalam dunia ini dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak bisa mengalahkan hawa nafsu dunia ini dengan kekuatan kita. Hanya lewat doa kita berserah kepada Tuhan. Ambil senjata Allah yang untuk mengalahkan itu semua. Coba kita baca Efesus 6 ayat 12-13. Efesus pasal 6. Efesus 6 ayat 12-13. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu,
dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ini jelas, saudara. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, ya, tetapi melawan apa? Dikatakan ini pemerintah. Pemerintah ini dalam bahasa Yunani-nya dikatakan prinsipalitis. Prinsipalitis artinya kerajaan-kerajaan kegelapan. Bukan melawan pemerintah-pemerintah yang ada di dunia ini, tidak. Kita harus menghormati pemerintah. Tetapi yang masuk di sini adalah melawan kerajaan-kerajaan kegelapan. Itu pemerintah di sini dalam bahasa aslinya dikatakan prinsipalitis, saudara. Prinsipal dikatakan. Prinsipalitis artinya kerajaan-kerajaan kegelapan. Ya, jadi saudara, ambillah dikatakan apa? Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengalahkan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Artinya sekali lagi saudara, untuk kita bisa mengalahkan kekuatan dosa, kekuatan iblis, gunakan senjata Allah. Ya, senjata itu Allah itu apa? Itulah firman Allah dan Roh Kudus. Saudara, itulah senjata Allah, ya, yaitu pedang roh dikatakan. Firman Allah, pribadi Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tidak mampu untuk mengalahkan kekuatan-kekuatan dosa yang ada di dalam diri kita. Kita tidak akan mampu. Hanya bila kita berserah kepada Tuhan, berserah kepada Allah, ya. Dan nanti kuasa Allah lewat pedang roh, yaitu firman Allah, firman pengajaran, firman penyucian yang dapat mengalahkan dosa dan hawa nafsu yang menguasai kita. Firman penyucian yang dapat menyucikan kehidupan saudara dan saya. Sebabnya saudara, mari kita mau belajar, ya. Ada orang terikat dengan narkoba, ada orang terikat dengan kehidupan free sex, bebas. Ya, ada banyak itu saudara. Ada orang ingin melepaskan itu, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Tetapi saya katakan, kekuatan manusia itu terbatas. Hanya lewat kuasa firman Allah yang dapat melepaskan. Karena firman Allah adalah pribadi Allah sendiri. Yang tujuh katakan amin, saudara. Ya, yang apa namanya, itulah firman Allah lah, pribadi Allah. Sekarang ini banyak saya melihat saudara, ya, anak-anak muda sudah terikat dengan hal-hal yang demikian, ya, nggak bisa lepas. Tapi hanya firman Allah yang dapat melepaskan kekuatan itu semua, ya. Nah, Musa mengajak Harun dan Hur ke puncak bukit, dan ketika Musa mengangkat tangannya, apa dikatakan? Ketika Musa mengangkat tangannya, orang Israel menang. Tetapi ketika Musa menurunkan tangannya, ketika diangkat, orang Israel menang. Kalau dia turun begini, yang menang siapa? Orang Amalek. Bayangkan, ya. Musa angkat tangan lagi, berperang lagi, menang. Makanya Harun dan Hur, mereka tahu, Musa sudah lelah. Akhirnya mereka mengambil batu, suruh Musa duduk, dan yang berdua ini mereka berlutut menopang tangannya Musa, supaya terus terangkat, supaya terus menang. Saudara, ya. Nah, apa artinya itu? Ya. Mengangkat tangan ada dua hal, saudara, dalam peristiwa ini. Yang pertama adalah mengangkat tangan itu artinya menyembah kepada Allah. Menyembah kepada Allah. Kekuatan doa penyembahan. Jadi menyembah Allah, mengangkat tangan artinya menyembah Allah, berdoa kepada Allah, sehingga ada kemenangan. Itu sebabnya saudara, saya mau katakan, ya, jangan anggap remeh yang namanya doa penyembahan. Doa penyembahan itu kekuatannya dahsyat, saudara. Amin. Kekuatannya dahsyat. Memang saudara, penyembahan itu tidak mudah. Orang malas untuk menyembah Tuhan. Ya? Musa harus ditopang tangannya supaya dia bisa terangkat, sehingga ada kekuatan, ada kemenangan. Jadi saudara, arti yang pertama adalah mengangkat tangan artinya menyembah kepada Allah. Kekuatan doa penyembahan itu dahsyat.
bisa membawa kemenangan-kemenangan, bisa membawa mujizat. Kita percaya saudara, kekuatan doa penyembahan itu dahsyat. Amin. Ya. Doa penyembahan akan banyak terjadi mujizat. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan diberkati Tuhan. Kalau saudara mau merendahkan diri, menyembah kepada Tuhan lewat doa penyembahan. Tetapi saya melihat, ya, sekarang ini udah mulai kendor semangat kita menyembah kepada Tuhan. Mari saudara, kekuatan kita terbatas. Kalau saudara melihat banyak pergumulan dalam pekerjaan, ya, entah itu karyawan, entah itu di bidang pendidikan, entah itu usaha, toko, dan sebagainya, saudara. Mari, kalau kita mau datang menyembah kepada Tuhan, berdoa, bawa pergumulan ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan buka jalan, saudara, lewat doa-doa penyembahan kita. Itu yang pertama, ya. Dan yang pengertian yang kedua, itu bicara apa? Bicara tim, kerjasama. Musa tidak bisa berdiri sendiri, dia perlu ditopang, amin, lewat Hur dan Harun. Jadi tim kerjasama ini penting. Makanya saudara, doa penyembahan saudara, kalau kita ada pergumulan, ada apa, saudara bisa sampaikan, ya. Kita sampaikan kalau saudara ada pergumulan. Jadi perlu ditopang doa. Umpamanya saudara ada masalah, sampaikan kepada suamimu, Pak, saya punya masalah begini-begini, tolong bantu doa. Biar suami juga bantu dalam doa. Begitu juga istri, minta suami bantu dalam doa. Bahkan sampaikan juga ke jemaat, ke gembala, bahkan ke semua jemaat. Kalau semua menopang dalam doa, maka saya percaya doa itu dahsyat didengar oleh Tuhan. Jadi perlu yang namanya kerjasama, ya. Jadi Musa tidak sendiri untuk mengatasi bangsa Amalek. Sekalipun dia percaya kekuatan Tuhan, tetapi perlu juga ada satu teamwork, kerjasama yang baik, yaitu Harun dan Hur menopang, saudara. Kita perlu juga ditopang. Pekerjaan Tuhan di tempat ini tidak bisa berjalan sendiri. Saya perlu ditopang oleh jemaat, oleh para pelayan-pelayan Tuhan. Sama-sama kita menopang untuk pekerjaan Tuhan, saudara, supaya pekerjaan Tuhan ini bisa berjalan sendiri. Itulah yang namanya teamwork, kerjasama, saudara, ya. Musa seperti itu. Bahkan kalau kita lihat juga waktu Musa menghadapi bangsa Israel, dia juga datang ke mertuanya yang namanya Jitro. Dia tanya, dan Jitro memberikan nasihat-nasihat kepada Musa. Suruh untuk mengatasi masalah itu, kumpulkan orang dari 1000 orang, pilih 1 orang pemimpin. Terus dari 1000, dari 100 dan sampai dengan 10. Itu luar biasa strategi yang Jitro lakukan kepada Musa. Dan Musa lakukan seperti itu, saudara, untuk mengatasi umat yang begitu banyak. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Harun dan Hur membantu Musa untuk menopang tangannya supaya tetap terangkat. Saudara, demikian juga dengan kehidupan kita. Untuk menghadapi pergumulan, peperangan, sakit penyakit dan sebagainya, kita perlu dukungan doa orang lain. Entah itu dari suami, entah itu dari istri, entah itu dari anak-anak, entah itu dari jemaat, bahkan dari gembala sidang. Saya juga perlu dukungan doa, saudara. Karena saya percaya semakin banyak orang berdoa, maka itu akan menjadi bagus, semakin luar biasa. Kalau kita lihat perjalanan Rasul Paulus setiap kali pelayanannya dia selalu berkata, doakan kami. Dia kepada di kasus 1 Tesalonika dia berkata, doakan kami. Selalu Paulus minta didoakan dalam pelayanannya, saudara. Jadi itu saling mendoakan, saudara, ya. Karena firman Tuhan berkata apa? Hendaklah kamu saling mendoakan supaya kamu sembuh, dan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Itu Yakobus 5 ayat 16. Ada kata-kata dikatakan, hendaklah kamu saling mendoakan. Saling mendoakan, saudara, ya, saling mendoakan. Jadi kalau saudara juga di rumah, mari doakan buat pekerjaan Tuhan, doakan buat gembalamu, doakan buat jemaat. Saya di dalam doa syafaat saya selalu saya berdoa, saudara.
Pagi saya berlutut, saya berdoa, Tuhan, Engkau berkati semua jemaat-Mu Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan. Mungkin di antara jemaat Tuhan ada yang sakit. Dalam nama Yesus, saya berdoa, saudara. Bahkan kalau sempat saya doakan nama-nama masing-masing jemaat, itu saling mendoakan, saudara. Ya, itu yang Tuhan mau, saling mendoakan. Saudara kasih di dalam Tuhan. Setelah orang Amalek dikalahkan oleh Musa, apa yang dilakukan oleh Musa? Coba kita kembali lagi, kita lihat di dalam ayat 1. Apa yang dilakukan oleh Musa, saudara? Ya, coba kita lihat ayat yang keberapa itu? Keluaran 17. Keluaran pasal 17. Setelah ayat 15. Setelah orang Amalek itu dikalahkan, ayat 13, demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Dan apa yang dilakukan oleh Musa? Ayat 15. Ya, ayat 15 dikatakan apa? Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panji, Yahweh Nissi. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun temurun. Saudara kasih di dalam Tuhan, ini yang luar biasa. Ya, setelah bangsa Amalek itu, orang Amalek itu dikalahkan. Setelah orang Amalek itu dikalahkan, ya, Musa dikatakan dia membangun sebuah mezbah dan menamakannya Yahweh Nissi. Tuhan adalah panjiku, peganglah tinggi-tinggi panji Tuhan. Nah, saudara perhatikan, setelah orang Amalek dikalahkan, Musa membangun apa? Mezbah. Dia membangun mezbah, lu saudara. Saya teringat kisah ini juga sama. Ketika Nuh berlayar dengan perahunya, dengan kapalnya, saudara, setelah air bah itu menutupi seluruh permukaan bumi, Nuh itu dengan keluarganya, anaknya dan mantunya ada 8 orang dan binatang-binatang semua, mereka terapung-apung berlayar. Kemudian setelah itu sudah mulai ada daratan, Nuh keluar dari bahtera. Apa yang dilakukan oleh Nuh pada saat dia keluar? Masih ingat? Nuh membangun mezbah. Nuh membangun mezbah, saudara. Karena Nuh tahu waktu itu pertolongan Tuhan itu dahsyat. Dia mengucap syukur kepada Allah. Begitu dia membangun mezbah. Musa pun demikian. Ketika bangsa Amalek, orang Amalek sudah dikalahkan lewat pimpinan Yosua yang berperang sebagai panglima waktu itu. Yang dilakukan Musa membangun mezbah. Oh, luar biasa. Musa membangun mezbah dan dia menamakan Yahweh Nissi. Tuhan adalah panji. Kalau kita bicara mezbah, apa itu mezbah? Mezbah adalah satu tempat untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Itu mezbah. Itu mezbah korban bakaran. Ya, dalam tabernakel kita lihat di halaman itu ada mezbah korban bakaran, di mana pada zaman itu bangsa Israel mempersembahkan korban kepada Tuhan lewat imam. Jadi imam mempersembahkan korban itu, korban bakaran di atas mezbah. Juga ada yang namanya mezbah dupa emas. Itu ada di mana? Di ruang kudus. Ada mezbah dupa emas. Mezbah korban bakaran dan mezbah dupa emas itu berbeda. Mezbah korban bakaran yang dibakar, yang dipersembahkan itu adalah binatang yang tanpa cacat. Tapi mezbah yang ada di ruangan kudus atau ruangan suci itu adalah mezbah dupa. Yang dibakar di situ adalah
rempah-rempah. Kemenyan, ada getah rasa malang, ada damar, ada lokan dan sebagainya. Itu yang dibakar di situ, sudah, bukan binatang. Dan itu baunya menyenangkan, harum itu, sudah. Dan sampai tembus ke ruangan Maha Suci, Maha Kudus, tembus melalui tamir. Ya, begitu juga mesbah korban bakaran ketika dibakar, baunya juga menyenangkan hati Tuhan. Ya, baunya itu, daging itu dibakar, baunya itu menyenangkan hati Tuhan. Apa artinya ini? Musa mempersembahkan mesbah, artinya Musa tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Dia mengucap syukur kepada Tuhan karena dia merasa kemenangan atas orang Amalek itu bukan karena Yosua yang ahli strategi perang, bukan. Tapi Musa menyadari kemenangan atas orang Amalek itu karena Tuhan. Amin. Karena Tuhan yang berperang. Saudara, buktinya ketika Musa dia turunkan tangan aja orang langsung bangsa Israel kalah. Musa harus mengangkat tangan sampai selesai itu berperang. Saudara, dia membangun mesbah sebagai rasa ucapan syukur kepada Tuhan. Adakah kita hari-hari ini membangun mesbah kepada Tuhan? Saudara sudah bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Kita diberkati Tuhan. Kita bisa panjang umur. Kita bisa menikmati apa adanya yang ada dalam dunia ini. Saudara, dan saya katakan saudara, apa yang saudara punya, yang saya punya, itu semua sumbernya dari Tuhan. Kita harus sadar. Bukan karena saya. Tidak. Memang benar kita kerja keras sehingga kita punya kendaraan dan sebagainya. Tetapi semua itu berkat sumbernya dari Tuhan. Itu sebabnya saudara, mari bangunlah mesbah kepada Tuhan. Seperti Musa, seperti Nuh membangun mesbah, ucapan syukur kepada Tuhan. Ya. Mesbah itu berbicara juga ucapan syukur, bicara juga korban kepada Tuhan. Kalau kita diberkati Tuhan, mari apa yang kita bisa memberikan kepada Tuhan. Jangan hitung-hitungan buat pekerjaan Tuhan, saudara. Kalau saudara ingin diberkati dengan luar biasa, yang tujuh katakan amin. Jangan hitung-hitungan, baik korban waktu, korban tenaga, maupun korban dana. Jangan hitung-hitungan kepada Tuhan. Kita masih kekuatan kesehatan. Mari dengan tenaga kita, apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Dengan waktu kita. Jangan kita bilang, Tuhan saya tidak punya waktu. Oh, kata Tuhan, baik. Kalau gitu nanti waktumu saya stop. Nah, selesai kita sudah. Ya. Mari kita suarakan waktu. Tuhan memberikan waktu 24 jam satu hari kepada kita. Adakah kita membangun mesbah kepada Tuhan? Di pagi hari kita bangun pagi, kita menyembah Tuhan. Itu namanya juga saudara membangun mesbah. Mungkin kalau dalam keluarga saudara bisa membuat mesbah keluarga. Mulai didik anak-anakmu. Ya. Seorang suami mari sharing dengan anak-anak, baca Alkitab sama-sama. Membangun mesbah, itu namanya membangun mesbah. Mesbah keluarga atau family altar orang bilang. Tujuannya apa? Nanti di situ kita lihat, ya, kita rasa ucapan syukur kepada Tuhan. Supaya anak-anak kita dididik dengan firman. Anak-anak nggak ngerti, saudara. Tapi kalau mereka mulai dididik firman, nanti lihat mereka nanti hidup di dalam firman. Ketika dia hidup di dalam firman, dia hidup takut akan Allah. Ketika dia hidup takut akan Allah, dia pasti diberkati Tuhan. Itu anak-anak saudara. Saya mendidik anak-anak saya, 5 orang anak-anak. Bahkan juga sekarang udah ada cucu-cucu. Dan saya ingatkan kepada anak-anak saya, ingat anak-anak, didik anak-anakmu takut Tuhan. Ajak ibadah, ajak gereja. Anak-anak komunitasnya di mana saudara? Saya mau tanya, anak-anak komunitasnya di mana? Sekolah minggu, kaum muda atau remaja atau orang dewasa? Sekolah minggu. Mari saudara, itu komunitas anak-anak. Tadi pagi ini saya duduk di sini, saya perhatikan anak-anak sekolah minggu.
Pertama saya masuk Cio, wih ganteng sekali, rambutnya luar biasa nih. Yang kecil juga sudah. Dia, saya bilang, Cio, rambutmu keren sekali. Siapa yang kasih sisir itu? Papa. Dia bilang, oh iya. Itu komunitasnya, mereka senang dia bermain-main, saudara. Mari bawa anak-anakmu supaya mereka datang tempat dia beribadah kepada Tuhan. Kalau dia dibawa ibadah ibadah umum, dia bukan komunitas. Jangan salahkan namanya anak-anak. Ya toh, saudara. Karena dia lebih suka bermain. Ya, bermain dan bernyanyi, bergembira, itu komunitasnya adalah di anak-anak sekolahnya. Itulah dunia anak-anak. Bawalah anak-anak kepada Tuhan. Kita harus korban. Maka saya katakan harus berani korban waktu kepada Tuhan. Jangan hitung-hitungan. Tuhan, saya sudah capek. Pagi-pagi saya malas mengantar anak-anak saya ke gereja. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau kita hitung-hitungan waktu sama Tuhan, total waktu kita dikurangi sama Tuhan itu bagaimana? Saudara. Itu yang pertama. Tenaga. Mumpung kita masih sehat, masih kuat. Ada banyak saudara, ini pengalaman saya. Ketika sudah sakit, nggak bisa apa-apa di rumah sakit, terus berjanji. Janjinya apa? Kira-kira gimana? Kira-kira mau tahu? Orang sudah sakit parah rumah sakit, karena selama ini dia nggak pernah gereja, nggak pernah melayani Tuhan, nggak pernah setengah-setengah. Begitu sakit baru komitmen, kalau saya sembuh, saya mau melayani Tuhan. Apa kita harus menunggu sakit dulu? Kan tidak perlu, saudara. Ya, nggak perlu. Apalagi saudara, mohon maaf, sakitnya itu kena langsung stroke. Kalau saya sembuh, saya mau melayani Tuhan. Sembuh, cuma sembuhnya arah ini pindah-pindah. Gimana mau melayani Tuhan? Mari mumpung kita kuat, kita sehat, biarlah kita mau melayani Tuhan. Amin. Tenaga kita masih kuat, masih sehat. Jangan hitung-hitungan kepada Tuhan. Baik korban waktu, korban tenaga, maupun korban dana. Korban dana, saudara. Tuhan itu sumber berkat. Jangan kita takut kehilangan berkat, saudara. Belajarlah memberi di dalam kekurangan. Kalau kita bisa memberi di dalam kelebihan itu gampang. Bisakah saudara dan saya kita memberi di dalam kekurangan? Ada pujian mengatakan, ku mau memberi hingga tiada yang ku beri, ku mengasihi hingga tiada kasih lagi. Oh luar biasa. Saya kalau nyanyikan lagu itu, saya renungkan, saya bisa keluar mata menangis. Ku mau memberi hingga tiada yang dapat ku beri. Bisakah kita memberi pekerjaan? Sudah, ya, jangan hitung-hitungan saudara kepada Tuhan. Kalau utamakan Tuhan, nanti lihat mujizat Tuhan itu berlaku dalam kehidupan kita. Saudara kasih di dalam Tuhan. Jadi Musa ingin membangun mesbah. Mesbah artinya membangun persekutuan intim dengan Tuhan. Mari saudara kita belajar membangun mesbah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti Musa sebagai rasa ucapan syukur kepada Tuhan. Saudara dikasih di dalam Tuhan. Roma 12 ayat yang pertama dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Persembahkanlah tubuh. Biar kita mau mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Dikatakan itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi membangun mesbah artinya memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kemudian setelah Musa membangun mesbah, dikatakan apa? Musa menamai mesbah itu Yahweh Nisi. Artinya Tuhan adalah panjiku. Oh luar biasa. Yahweh Nisi, Tuhan adalah panjiku. Peganglah tinggi-tinggi panji Tuhan. Saudara, panji itu apa artinya panji? Ya? Kekuatan. Panji itu adalah bendera. Ya? Saudara, di dalam bahasa Indonesia, panji itu adalah bendera, identitas.
Sebagai contoh, merah putih, bendera merah putih adalah identitas bendera Indonesia. Itu merah putih, saudara, ya. Masing-masing negara itu punya identitas. Merah putih Indonesia, kemudian Belanda apa? Merah putih biru. Hafal karena tiap hari lewat itu, saudara. Bola itu. Wih, saya sampai rekam itu. Jam-jam 2. Satu hari bisa 2 kali kadang-kadang malam itu. Dia keliling lagi entah bagaimana ya. Saudara, itulah fansnya, saudara. Tapi kalau saya lihat paling banyak orang fansnya sama Belanda, saudara, ya. Nah, jadi bendera itu, panji itu adalah bendera. Musa katakan, dia bilang, jangan tinggikan, dia bilang, peganglah tinggi-tinggi panji Tuhan, peganglah tinggi-tinggi bendera Tuhan. Saudara, bendera kita apa, saudara? Siapa bendera kita? Kalau negara merah putih. Bendera kita sebagai orang Kristen itu siapa? Siapa? Yesus. Itu Yesus. Itu bendera kita. Ya? Identitas. Maka saya katakan iman adalah identitas orang percaya. Percaya kepada siapa? Kepada Kristus. Itulah bendera kita adalah Yesus. Jadi dikatakan di sini, ya, peganglah tinggi-tinggi panji Tuhan. Peganglah bendera. Dia bilang peganglah tinggi-tinggi. Artinya apa, saudara? Yang saya katakan bendera adalah Yesus. Yesus harus ditinggikan. Yesus harus diagungkan. Yesus harus dimuliakan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Amin. Pegang itu tinggi-tinggi. Pegang Yesus. Yesus harus ditinggikan. Dia sebagai kepala, kita sebagai tubuhnya. Kalau dia sebagai kepala, makanya saudara, tempatkanlah Kristus sebagai kepala, sebagai pimpinan di dalam kehidupan kita. Utamakan Yesus, itu namanya. Tinggikan dia, agungkan dia. Jangan dinomor-duakan. Jangan dinomor-duakan. Yesus perlu ditinggikan, diagungkan. Jadi kalau saudara dan saya kita bisa melayani Tuhan, ya, maka ada istilahnya jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Kadang-kadang tanpa sadar, ya saudara, apalagi pendeta. Ada orang mengatakan, oh Pak, luar biasa, khotbahnya bagus, luar biasa, kami diberkati. Kemudian saya berkata, oh terima kasih. Terus saya merasa, itu namanya mencuri kemuliaan Tuhan. Tidak boleh. Jadi kalau kata seperti itu, katakan, oh ya, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan. Saudara melayani, saudara luar biasa dalam pelayanan. Saudara, itu juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar nama Yesus yang ditinggikan, nama Yesus yang diagungkan. Ini yang Musa lakukan. Peganglah panji Tuhan, tinggikan dia. Saudara, kita harus meninggikan Yesus. Ada pujian, dia harus semakin bertambah, ku harus semakin berkurang. Kan ada lagunya. Sudah, dia semakin bertambah-tambah, kita semakin berkurang. Jadi Yesus yang harus ditampilkan di dalam kehidupan kita. Artinya apa, saudara? Bendera kita adalah Yesus. Kita harus sadar dalam kehidupan saudara dan saya, kita adalah bait Roh Kudus. Ya, ada Yesus dalam diri kita, ada Roh Kudus dalam diri kita. Biar kita tonjolkan Yesus, bukan pribadinya kita, bukan kita, tapi Tuhanlah yang harus kita tonjolkan. Caranya bagaimana? Dengan sikap kita menyenangkan orang lain, dengan sikap kita menjadi terang, dengan sikap kita menjadi berkat buat banyak orang. Jangan menjadi orang Kristen menjadi batu sandungan buat orang lain. Kalau kita menjadi batu sandungan orang lain, menjadi problem maker terhadap orang lain, nama Yesus tidak ditinggikan, melainkan apa? Dipermalukan. Saudara, mari saudara kasih dalam Tuhan, saya ingatkan dari tempat ini. Buat saudara siapa saja yang menyaksikan tayangan ini juga saudara. Kalau saudara orang Kristen, di mana saudara berada, tinggikan nama Yesus. Saudara, tinggikan nama Yesus. Jaga sikapmu.
Engkau sebagai karyawan di perusahaan, marilah jadi karyawan yang terbaik, karyawan yang punya integritas. Nama Yesus yang ditinggikan, saudara. Ya, kalau kita sebagai jemaat, nama Tuhan yang ditinggikan. Apapun profesi kita, saudara, biarlah nama Yesus yang ditinggikan lewat kehidupan kita. Makanya caranya bagaimana? Jagalah sikap kita. Yosua berkata apa? Ya. Jaga langkah kita, saudara. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya perjalananmu beruntung dan engkau akan berhasil. Nah itu, saudara. Kalau kita bisa jaga sikap kita di dalam dimana kita berada. Kita di kantor, kita menjadi terang, menjadi teladan. Jangan jadi orang yang kerjanya terlambat dulu, saudara. Masuk kantor terlambat, saudara. Pulang maunya buru-buru. Di sini tidak ada, ya, amin. Ya. Tidak seperti itu. Mari kita belajar di situ menjadi terang. Ya, saudara. Itu hal-hal sepele supaya nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, saudara. Dalam berjemaat juga gitu, dalam melayani Tuhan seperti itu. Kita komitmen terhadap Tuhan karena kita melayani pekerjaan Tuhan supaya nama Tuhan ditinggikan. Ya, puji Tuhan. Ya, di sini semua sudah meninggikan nama Yesus. Saudara, kasih dalam Tuhan, ya. Coba kita baca Kolose 3 ayat 17. Kolose 3 ayat 17. Satu orang baca ayat-ayat terakhir. Ya, Mama Olin tolong baca. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Ya, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, perhatikan ya, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil apa? Mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Renungkan ayat ini, saudara. So, apapun yang kita lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan itu semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita melakukan dalam nama Tuhan Yesus, kita melakukan dengan sungguh-sungguh. Pekerjaan yang kita lakukan dalam nama Yesus. Nama Yesus itu nama yang bukan nama sembarang nama, tapi nama yang penuh berkuasa dan ajaib. Ketika saudara melakukan segala sesuatu dalam nama Yesus, maka Tuhan menyertai saudara. Amin. Saudara dipanggil interview, saudara dipanggil sama siapapun, lakukan dalam nama Yesus. Maka di situ Roh Kudus akan menyertai saudara. Saudara, yang ini ya, yang harus kita tinggikan adalah Yesus. Yesus harus diagungkan, Yesus harus dimuliakan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Itu sebabnya Paulus berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Yesus sambil mengucap syukur kepada Allah. Amin. Ya, mengapa nama Yesus harus ditinggikan, diagungkan? Ayat terakhir, Roma 11 ayat 36. Kita baca sama-sama. Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36. Ayat terakhir kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ingat saudara, segala sesuatu dari Yesus dan oleh Yesus dan kepada Yesus. Bagi Yesuslah kemuliaan sampai selama-lamanya. Inilah Yahweh Nisi. Tuhan adalah panji-panjiku. Lakukanlah nama Yesus itu harus ditinggikan. Karena apa? Karena segala sesuatu itu dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan yang saya boleh sampaikan pada siang hari ini.
kiranya menjadi berkat buat kita semua. Amin. Haleluya. Kita angkat satu pujian. Ada pujian yang mengatakan sambutlah Yesus, dia sungguh indah, dia Yesus. Haleluya. Dia sungguh indah, dia Yesus, dia ajaib, dia mulia. Dia sungguh indah, dia ajaib, dia ajaib, dia mulia, dia cinta kasih.
Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini kami boleh menikmati kasih-Mu Tuhan lewat pemberitaan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan dalam hidup kami punya ciri khas, yaitu anak Tuhan, anak yang selalu mengandalkan Tuhan, selalu memuliakan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Apapun yang kami gumuli dalam hidup kami masing-masing, dalam rumah tangga kami Tuhan, biarlah Tuhan Engkau Tuhan campur tangan, Engkau buka jalan Tuhan, sehingga segala yang kami yang menjadi beban dalam hidup kami Tuhan, Engkau boleh lepaskan semuanya Tuhan. Berkati setiap kami yang hadir saat ini, biarlah lewat pemberitaan firman-Mu, hidup kami Tuhan boleh diubahkan Tuhan, boleh dilepaskan dari setiap masalah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan, sanggupkan kami Tuhan, supaya kami mampu hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan Tuhan. Biarlah Tuhan setiap firman-Mu lewat tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan selalu menunjukkan kami ke jalan yang benar Tuhan. Kalau tanpa Roh Kudus-Mu Tuhan, kami gampang jatuh, kami gampang tersesat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati firman-Mu dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, firman-Mu boleh Tuhan bertumbuh, berbuah dan berakar dalam hidup kami Tuhan. Kami akan segera menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Ampuni segala kesalahan kami, kekurangan kami, kelalaian kami Tuhan. Dan biarlah kami boleh dilayakkan saat ini untuk melayani Tuhan. Berkati tubuh dan darah-Mu dalam hidup kami. Kami akan terima, kami akan sambut di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kita pujian dari pertama. Dia sungguh indah. dilayani, saudara angkat tangan. Baik, kalau sudah terima semua, kita sudah berdiri. Mari saudara kita angkat roti lebih tinggi daripada kepala kita. Tanda kita menghargai bahwa ini adalah tubuh Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita makan dan minum tubuh dan darah Kristus, mungkin saat ini saudara punya pergumulan.
ada sakit penyakit, ada masalah, baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, saudara percaya mengimani tubuh dan darah Yesus ini penuh dengan kuasa dan mujizat. Karena firman Tuhan katakan, jikalau kamu makan tidak dengan iman, maka kamu akan berdosa. Kita imani tubuh dan darah Kristus ini. Ini bukan roti dan anggur biasa, tetapi di dalam tubuh dan darah Yesus. Ketika tubuh dan darah Yesus itu menyatu dalam kehidupan kita, maka hidup kita menjadi baru, hidup kita diubahkan, segala sakit penyakit disembuhkan, segala masalah apapun beban pergumulanmu, Tuhan pasti buka jalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mengimani tubuh dan darah. Kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sudah memakan tubuh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita angkat cawan lebih tinggi daripada kepala kita. Tanda kita menghargai bahwa ini adalah darah Kristus yang sudah ditumpahkan buat saudara dan saya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 Kami bersyukur Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran Tuhan yang sangat menyenangkan kami. Dan jangan kami tegur Tuhan, karena itu adalah tandanya Tuhan, Engkau masih sayang kami semua. Engkau masih sayang kami. Terima kasih. Ampuni kami Tuhan, ampuni saya Tuhan, dan layakan saya Tuhan. Berdoa siapa yang tanpa Engkau Tuhan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Engkau Tuhan, saya tidak bisa berdoa. Tuhan yang sering terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ampuni kami semua Yesus, ampuni kami semua Tuhan. Kami masih jauh Tuhan, sangat kami jauh Tuhan. Kami terkadang kami mengandalkan kekuatan kami tidak mengandalkan Engkau Tuhan.
diberkati karena kami mendengarkan firman Kami. Terima kasih, terima kasih. Kami sangat ditegur Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan atas firman. Terima kasih. Engkau sangat baik. Kami tidak bisa berbuat apa. Kami hanya mengagungkan Engkau Tuhan. Kami datang menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Yesus, Yesus, terima kasih, terima kasih, Yesus. Haleluya, Yesus. Kami mau belajar Tuhan yang sudah diam-diam yang sudah Tuhan pagi hari. Bawa doa penyembahan Tuhan, doa penyembahan, doa pendalaman kita Tuhan. Sadarkan kami semua Tuhan. Sadarkan kami semua Tuhan, terutama iman-iman yang dikasih oleh Tuhan. Biarlah kami hati yang lemah lembut untuk datang menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami sama-sama mendukung pelayanan ini. Bukan kami malas tahu. Kami bukan tak acuh, tapi sangat kami peduli Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kuasa-kuasa kegelapan yang sedang mengikat saudara dan saya. Kami sehati dan sehati semua. Kuasa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Roh jahat, roh pemalas dalam nama Yesus dihancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih. Engkau sangat mengasihi. Engkau sangat peduli. Engkau sangat peduli. Engkau baik Yesus, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, kami dalam nama Yesus. Kontrakan di bulan ini. Kami harus membayar Tuhan. Mungkin uang kami cukup. Kami percaya Tuhan. Dengan satu hati, dengan satu jiwa, dengan satu roh. Dalam nama Yesus. Barang yang tidak ada menjadi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan. Barang yang tidak ada menjadi ada. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan. Mujizatmu terjadi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berkati kami semua Tuhan. Berkati suami istri yang kerja. Berkati suami istri yang dalam bekerja. Dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan mujizatmu terjadi. Dalam nama Yesus. Kalau kami ada sebagaimana ada, itu semua karena kasih-Mu. Itu semua karena anugerah-Mu Bapa. Dalam nama Yesus. Dalam. Ampuni saya. Ampuni saya Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih. Sementara gelas-gelas dikumpulkan. Saudara, sebelum kita memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan, ada beberapa pengumuman. Hari Selasa ada doa penyembahan. Mari Bapak Ibu, saya selalu menghimbau di dalam kesibukan saudara, ambil waktu datang untuk beribadah, untuk menyembah kepada Tuhan. Ya, cuma 1 jam kita dalam doa penyembahan. Hari Selasa jam 6 sore ada doa penyembahan di tempat ini. Hari Kamis ada pendalaman Alkitab. Kita lagi membahas tentang Dekalog, 10 perintah Tuhan. Ya, saudara, kita akan pelajari mengapa Tuhan memberikan 10 perintahnya dan apakah itu masih berlaku buat kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari saudara boleh datang dengar pengajaran firman Tuhan tentang 10 hukum firman Tuhan ini. Ini luar biasa saudara, kita akan kupas satu persatu. Itu hari Kamis jam 6 sore di tempat ini. Hari Sabtu latihan seperti biasa. Dan hari Sabtu saudara ada doa puasa. Ya, Sabtu doa puasa kita mulai jam 9 pagi sampai dengan jam 12 siang. Saudara bisa ambil bagian puasanya dari Jumat malam atau Jumat siang, saudara mulai puasa sampai jam hari Sabtu siang jam 12. Mari, saya percaya setiap saudara datang punya pergumulan, punya beban, masalah. Kalau saudara datang, kita sama-sama berdoa puasa, nanti Tuhan akan buka jalan setiap pergumulan kita. Dan saudara juga saya himbau kepada semua jemaat, kita akhir bulan ini kita harus melunasi pembayaran gedung sewa gereja. Kami mohon semua yang sudah ambil bagian dalam tabungan rumah Tuhan, janji iman tabungan rumah Tuhan, supaya kita semua bisa melunasi dan kita bisa membayar kekurangan dari kontrakan gereja ini.
Tuhan memberkati buat kita semua. Saya kembalikan kepada yang bertugas. Kita akan memberikan persembahan kita, para petugas, ke tangan pujian, kukasihi kau dengan kasih Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Di akhir ibadah ini kami bersyukur Engkau telah hadir lewat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau boleh pimpin acara ibadah dari awal, pertengahan sampai dengan tamatnya. Kami boleh rasakan kehadiran Engkau Tuhan lewat kuasa Roh Kudus, mengurapi kami semua, dan kami boleh bersuka cita, dan kami boleh diberkati lewat ibadah kami pada siang hari ini. Kita berkati setiap tangan-tangan yang sudah berkorban untuk persembahan kolektor, persembahan sewa gedung maupun Tuhan perpuluhan. Apapun yang diberikan oleh jemaat-Mu Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang sudah berkorban, berkati setiap usaha pekerjaan dan profesinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebelum kami pulang, Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, dari Bapak Presiden Jokowi, para menteri, kabinet, sampai dengan aparat yang di bawah Tuhan. Engkau memberkati bangsa ini, supaya bangsa Indonesia bangsa yang besar, bangsa yang takut akan Allah. Berkati juga Tuhan pemimpin di tanah Papua, dari gubernur, wakil gubernur, para bupati di seluruh tanah Papua, bahkan Tuhan sampai dengan distrik, camat dan sebagainya. Semua Tuhan kami doakan supaya tanah Papua adalah tanah Injil, tanah yang diberkati Tuhan. Engkau memberkati setiap pemimpin-pemimpin kami. Berikan roh yang takut akan Allah, supaya mereka boleh memimpin negeri bangsa Indonesia dan tanah Papua dengan hati yang penuh damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati seluruh sidang jemaat yang hadir pada siang hari ini. Apapun menjadi problema mereka, Tuhan Engkau tolong. Yang sakit di dalam nama Yesus disembuhkan. Yang punya masalah, Tuhan Engkau buka jalan.
Yang lemah Tuhan kuatkan, yang lalai Tuhan ingatkan. Supaya pada hari-hari mendatang mereka bersama-sama berada untuk sama-sama beribadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebentar juga Tuhan kami akan pulang ke tempat kami masing-masing, baik yang jauh yang dekat yang berjalan kaki. Lindungi kami semua, tibakan di rumah kami masing-masing dengan selamat, dengan tidak kekurangan suatu apapun juga. Berkati seluruh pemirsa di rumah Tuhan yang menyaksikan tayangan ini secara langsung. Juga Engkau memberkati mereka semua Tuhan dengan berkat dari Allah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Bapak Ibu sebelum kita pulang, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah engkau pada saat masuk, dan diberkatilah engkau pada saat keluar. Diberkatilah setiap usaha pekerjaan dan profesimu. Diberkatilah kesehatanmu dan dijauhkanlah penyakit atasmu. Tuhan melindungi engkau siang dan malam. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, mempelai pria surga yang kami kasihi, kami sudah berdoa serta mengucap syukur.